Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Iin Ainas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan kalian bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan kalau aku upload video terbaru. Kali ini aku akan membawakan sebuah kasus kriminal yang sudah cukup lama terjadi, yaitu sekitar akhir tahun 1980-an. Kasus ini dikenal dengan nama Yoshikosei Kunkorito Zume Satsujin Jiken, atau disebut juga kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Buat kalian yang tidak asing dengan kasus ini, kalian sudah pasti bisa menebak siapa korban dari kejadian ini. Ya, dia adalah seorang gadis SMA bernama Junko Furuta yang diperkirakan telah diculik dan dianiaya selama 44 hari. Bener, 44 hari. Sebelum akhirnya si Furuta ini ditemukan tewas di dalam sebuah drum yang telah diisi semen. Nah, selama 44 hari inilah Junko Furuta mengalami berbagai macam penyiksaan yang terbilang sangat-sangat tidak manusiawi. Buat kalian yang nggak tahan ngebayangin seberapa sadisnya kasus ini, terutama kalian yang perempuan, kalian bisa skip cerita ini karena nantinya bikin bulu kuduk merinding lah pokoknya. Aku bacanya aja udah semengerikan itu apa yang mereka perbuat terhadap Junko Furuta. Nah, bagaimana cerita dari kasus kali ini? Bagaimana Junko Furuta bisa diculik? Siapa pelakunya? Dan apa yang melatar belakangi kasus penculikan ini? Yuklah langsung saja kita bahas. Junko Furuta adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, sebuah kota kecil di Jepang. Versi lain mengatakan dia lahir pada 22 November tahun 1971. Ya, pokoknya dia lahir sekitar tahun 1971 lah ya. Dia ini tinggal bersama keluarganya, yaitu kedua orang tuanya, kakak, dan adik laki-lakinya. Menginjak masa remaja, dia memasuki sebuah SMA bernama Yashio Minami High School. Selain itu, dia juga bekerja sebagai pekerja paruh waktu di sebuah pabrik percetakan plastik dan juga di sebuah toko elektronik. Pada masa SMA, Junko Furuta dikenal sebagai siswi yang memiliki penampilan menawan. Karena kecantikannya ini membuat beberapa gadis lain iri. Selain itu, ia juga merupakan seorang siswi teladan dengan nilai yang baik, dan selain itu dia juga rajin. Tapi dengan reputasinya sebagai cewek baik-baik itu malah menjadikannya terlihat tidak keren di mata teman-teman sekolahnya. Karena saat itu menjadi nakal adalah suatu tren. Ya, tentu saja sih tidak semua siswa di sana berperilaku seperti itu, termasuk si Furuta ini kan anak baik-baik. Jadi di mata teman-temannya yang nakal, Furuta ini tidak memiliki daya tarik untuk dijadikan pacar. Karena rata-rata mereka anak-anak nakal tertarik pada anak nakal juga untuk dijadikan pacar. Namun berbeda dengan seorang siswa satu sekolahnya yang bernama Hiroshi Miyano. Si Miyano ini malah suka dengan Furuta. Miyano ini dikenal sebagai seorang pembuli di sekolahnya itu dan juga mempunyai koneksi dengan salah satu geng Yakuza. Nah, buat kalian yang belum tahu geng Yakuza ini merupakan geng kriminal yang sangat terkenal di Jepang, guys. Jadi tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan atau macam-macam dengan si Miyano ini. Karena sudah kepalang suka sama si Furuta, Miyano ini tidak peduli dengan sifat baik-baiknya Furuta. Ia pun mengajak Furuta untuk berkencan. Namun, Furuta menolak cinta Miyano dengan alasan tidak ingin berpacaran. Ya, mungkinlah ya, Furuta sudah tahulah sifat dan perilaku berandalnya si Miyano ini. Bisa dibilang tindakan Furuta ini sangat berani karena telah menolak seorang Miyano, dan hal tersebutlah yang akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya kasus penculikan yang sangat sadis ini.
Pada tanggal 25 November 1988, Hiroshi Miyano berkeliaran di sekitar kota Misato bersama dengan temannya yang bernama Shinji Minato dengan tujuan untuk merampok dan melecehkan wanita-wanita lokal, yang mana ini sudah jadi kebiasaan mereka. Hingga akhirnya pukul setengah 9 malam mereka melihat Furuta yang sedang mengendarai sepeda setelah pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Atas perintah Miyano, Minato kemudian menendang sepeda Furuta hingga terjatuh, dan si Minato setelah menjatuhkan sepedanya Furuta itu dia langsung kabur begitu saja itu si Minato dari tempat kejadian. By the way, aku harap kalian tidak bingung karena nama-nama mereka sangat mirip, ada si Miyano, ada Minato. Kalau si Miyano ini adalah bosnya atau kepala gengnya yang dia itu naksir sama si Furuta. Kalau Minato ini tadi yang menendang sepeda si Furuta, karena selanjutnya nanti kita akan sering menyebut nama mereka berdua. Nah, setelah si Minato ini menendang jatuh sepedanya Furuta, Miyano di belakang itu pura-pura menyaksikan kejadian itu dan langsung membantu Furuta. Seperti pahlawan kesiangan, Miyano lalu menawarkan apakah Furuta mau diantar pulang agar sampai di rumah dengan selamat. Furuta yang merasa berterima kasih saat itu pun mengiyakan tawaran tersebut. Oke lah, nggak apa-apa diantar, karena dipikir Furuta kenal juga kan sama si Miyano ini, sama-sama teman satu sekolah. Jadi Furuta pikir nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada perjalanan itu, Furuta tidak menyadari bahwa dia bukannya dibawa pulang, tapi justru dibawa ke sebuah gudang terdekat. Dan di sanalah Miyano menunjukkan dirinya yang mempunyai koneksi dan kekuasaan dengan para Yakuza, sambil ngancem-ngancem itu si Miyano pada si Furuta. Gak cuma ngancem, di sana di gudang itu Furuta pun diperkaos sama si Miyano ini. Setelah dari gudang itu lanjut lagi si Furuta dibawa ke hotel dan diperkaos lagi itu si Furuta di hotel tersebut sambil diancam akan dibunuh jika dia berani untuk macam-macam. Dari hotel tersebut Miyano menelpon Minato dan teman-temannya yang lain, yaitu ada Jo Ugura dan Yasushi Watanabe, sambil memberitahu mereka soal penyekapan Furuta tersebut. Kelompok mereka ini bisa dibilang sudah berpengalaman dalam hal seperti ini, karena sebelumnya mereka juga sudah pernah menculik dan melecehkan wanita-wanita lainnya. Biasanya wanita ini setelah diculik, dianuin, terus dilepaskan kembali dengan diancam-ancam pastinya biar mereka nggak berani lapor polisi. Pada sekitar jam 3 pagi setelah dari hotel itu, Miyano membawa Furuta ke sebuah taman di mana di sana ada Minato, Ogura, dan Watanabe yang sudah menunggu. Mereka berempat yang telah mengetahui alamat rumah Furuta dari catatan yang ada di tas miliknya. Jadi mereka itu sempat menggeledah tasnya Furuta dan menemukan alamat rumah Furuta. Nah, dari situ mereka mengancam akan menghabisi seluruh anggota keluarga Furuta jika si Furuta ini mencoba untuk melarikan diri. Akhirnya Furuta pun pasrah saja setelah mendapatkan ancaman seperti itu. Ya, daripada keluarganya kenapa-kenapa kan ya. Setelah dari taman dan ketemu teman-teman geng Miyano itu, dibawalah Furuta ke rumah orang tua Minato. Minato tadi yang menendang sepedanya si Furuta. Dibawa itu Furuta ke rumah orang tuanya Minato di distrik Ayase, dan selanjutnya mereka melecehkan Furuta secara beramai-ramai di rumah tersebut. Dan di rumah orang tua Minato itulah nantinya menjadi tempat berkumpul mereka untuk selanjutnya menganiaya Furuta lebih jauh lagi. 2 hari setelah penculikan, tepatnya pada 27 November 1988, orang tua Furuta curiga, kenapa nih anak udah 2 hari nggak pulang-pulang. Mungkin selama 2 hari itu mereka sudah berusaha menghubungi teman-teman Furuta, tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka pun melaporkan kasus kehilangan Furuta ini kepada pihak kepolisian. Kabar pencarian Furuta ini pun sampai ke telinga Miyano. Jadi untuk menghilangkan kecurigaan, Miyano menyuruh Furuta untuk menelpon orang tuanya dan meminta mereka untuk segera menghentikan pencarian. Furuta dipaksa Miyano untuk menjelaskan ke orang tuanya bahwa sebenarnya Furuta ini hanya sedang menenangkan diri dan saat ini Furuta tinggal dengan aman di rumah temannya.
Furuta yang sedang berada dalam posisi diancam ini pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah mereka. Di rumah Minato ini, Furuta juga dipaksa untuk berpura-pura menjadi pacar Minato, yang mana sekali lagi ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang tua Minato sebagai yang punya rumah ini nih, agar mereka tidak melaporkan hal ini ke polisi. Dan tentu saja orang tuanya juga tidak akan berani untuk bertanya lebih jauh karena mereka sudah tahu hubungan Miyano dengan anggota Yakuza. Jadi daripada nanti belakangnya runyam, mereka dihabisi, mereka lebih memilih untuk diam saja. Selanjutnya kalian bisa skip bagian ini karena di bagian ini aku akan menyebutkan berbagai siksaan yang dialami Furuta, yang mana siksaan ini akan terdengar sangat sadis dan menyakitkan. Dan buat kalian yang tidak tahan dengan hal-hal seperti ini, silahkan langsung saja lanjut ke bagian berikutnya. Di rumah Minato ini, Junko Furuta disekap dan mengalami penyiksaan brutal yang tiada henti selama 44 hari. Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh 4 orang itu saja, yaitu tadi si Miyano, Minato, Jo Ugura, dan si Watanabe ini, tapi teman-teman geng Yakuzanya yang lain juga seringkali diundang ke rumah untuk ikut menyiksa Furuta. Lalu seperti apakah mereka menyiksa Furuta? Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan ini dengan detail dan dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkaos sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh anak-anak berandalan itu. Dan pernah juga nih dalam sehari Furuta dipaksa untuk melayani 12 laki-laki sekaligus. Gadis ini bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali dia mendapatkan pukulan dari Miyano and the Gang, dipukul pakai stik bambu, besi batangan, dan stik golf, perutnya dihantam barbel, bahkan pernah tubuhnya digantung di atas plafon, kakinya di atas, diikat, sementara kepalanya di bawah, lalu diperlakukanlah itu tubuhnya yang tergantung terbalik itu seperti karung tinju, ditinjuin itu badan Furuta rame-rame. Oleh para geng berandalan keji itu, Furuta tidak diberi makan dan minum selayaknya. Kejamnya, ia malah dipaksa makan kecoa hidup dan diharuskan meminum urinnya sendiri. Udah, belum. Beberapa bagian tubuh Furuta disulut dengan korek api, disundut rokok, dan ditempeli lilin panas. Dinyalain juga tuh kembang api di telinga, mulut, serta alat kelaminnya. Bahkan beberapa bagian tubuhnya itu juga dimutilasi, dadanya ditusuk-tusuk jarum jahit. Kejam banget. Dalam kondisi yang sedemikian brutal, Furuta juga dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku untuk merangsang hasrat pelaku itu. Benda-benda asing yang tak masuk akal seperti botol, lampu bohlam yang panas, rokok, gunting, tusuk sate, dimasukkanlah itu semuanya ke kemaluan dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada nih seorang remaja laki-laki yang juga disuruh Miyano and the Gang untuk ikut memperkaos Furuta. Nah, remaja ini bernama Kochi Ihara. Setelah dipaksa Miyano and the Gang untuk ikut memperkaos Furuta, pulang ke rumah ceritalah ini si Kochi ke saudaranya mengenai keadaan Furuta. Lanjut lagi, saudara Kochi lapor ke orang tuanya dan meminta agar meneruskan ke polisi untuk memeriksa rumah Minato. Akhirnya datang tuh 2 polisi ke rumah Minato. Tapi polisi mengatakan bahwa tidak ada gadis di rumah Minato selain keluarganya si Minato itu. Aneh nggak sih? Pada akhir kasus ini diketahui bahwa kedua polisi ini ternyata tidak memeriksa keseluruhan isi rumah dan akhirnya kedua polisi tersebut dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba untuk menelpon pihak kepolisian. Namun sialnya, sebelum telepon itu diangkat oleh polisi, ketahuanlah itu sama si Miyano. Polisi itu kan telepon balik ya, dan si Miyano ini mengangkat teleponnya dan bilang kalau telepon tadi salah pencet, salah sambung.
Sebagai hukuman karena berani-beraninya mencoba lapor polisi, kaki Furuta ini dibakar guys sama si Miyano. Sementara anusnya dimasuki botol besar sehingga Furuta mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Dan gemesnya lagi, menurut laporan, dalam persidangan para pelaku ini mengira bahwa saat itu si Furuta hanya berpura-pura kejang-kejang, sehingga mereka membakarnya lagi dan lagi. Sadis memang. Karena sudah tidak kuat dengan penyiksaan brutal yang terus-terusan, Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja supaya penderitaannya itu berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya untuk tidur di balkon, padahal saat itu sedang musim dingin. Karena kerasnya siksaan, Furuta akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya yang mengakibatkan ia pipis dan pup tanpa bisa ditahan. Intinya ya keluar gitu aja lah, pipis dan pup tanpa ada tanda-tanda. Seperti biasanya kalau kita ngerasain kebelet pipis, kebelet pup. Nah dia ini enggak, langsung keluar aja itu pipis dan pupnya karena akibat penyiksaan itu sehingga kandung kemih dan ususnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dia juga tidak dapat makan dan minum karena setiap makanan masuk ke mulutnya, seketika itu juga dia akan muntah. Akibatnya kotorlah itu karpet dengan cairan muntahan dan kotoran-kotoran si Furuta. Marah itu si Miyano dan the gengnya, karpetnya dikotorin. Makin semangat mereka mukulin dan menyiksa Furuta. Pada akhir Desember 1988, Furuta mengalami kekurangan nutrisi yang parah karena selama ini hanya diberi sedikit makanan. Dan akibat memar-memar yang parah dan infeksi dari luka bakarnya, Furuta bahkan sangat kesulitan untuk beranjak ke toilet. Sehingga sebagian besar waktunya hanya dihabiskan meringkuk saja di lantai kamar Minato dalam keadaan yang sudah sangat lemah. Penampilan Furuta juga berubah drastis akibat serangan-serangan brutal yang ia dapatkan. Bahkan wajahnya begitu bengkak sehingga sulit untuk dikenali lagi. Selain sangat sulit untuk bergerak, tubuhnya juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat akibat luka-luka yang sudah lama itu yang sudah dia derita. Sehingga hal tersebut membuat Miyano and the gang sudah nggak nafsu lagi sama si Furuta, udah nggak mau mereka memperkaos si Furuta karena baunya udah busuk. Sebagai gantinya, mereka malah menculik dan memperkaos lagi seorang wanita lain yang berusia 19 tahun yang juga sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya sama seperti Furuta waktu dulu diculik. Tapi akhirnya wanita ini dilepaskan begitu saja, jadi tidak disekap seperti si Furuta. Selama puluhan hari Furuta dianiaya, seperti yang udah aku bilang tadi ya, si Furuta ini juga sudah berulang kali meminta para penculiknya untuk segera membunuhnya saja daripada terus-terusan disiksa seperti itu. Namun permintaannya terus ditolak, malahan pada tanggal 4 Januari 1989 mereka menantang Furuta untuk bermain mahjong. Singkat cerita, di tengah-tengah tubuhnya yang sudah sangat lemah, si Furuta ini dipaksa main mahjong sama gengnya Miyano ini. Tak disangka Furuta ini berhasil mengalahkan mereka dan kekalahan tersebut menyulut emosi Miyano dan teman-temannya. Mereka melampiaskan kemarahannya ke tubuh Furuta dengan cara memukul dan menendangnya berulang kali hingga Furuta ini hampir kehilangan kesadarannya. Miyano and the gang menutupi tangan mereka dengan kantong plastik agar saat meninju si Furuta ini tangan mereka tidak terkotori oleh tubuh Furuta yang saat itu sudah mengeluarkan banyak darah dan juga banyak nanah dari luka-luka yang ia terima sebelum-sebelumnya. Mereka terus melanjutkan penyiksaan dengan menjatuhkan barbel ke perut Furuta beberapa kali, lanjut menuangkan cairan serupa bensin ke wajah, perut, hingga ke seluruh anggota tubuhnya. Lalu dibakarlah itu si Furuta. Dengan tubuh yang sangat lemah, dengan tubuh yang sudah sangat lemah, Furuta masih mencoba untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya dengan mengipaskan tangannya. Namun secara perlahan-lahan dia mulai terlihat tidak responsif lagi. Penyiksaan tersebut dikabarkan berlangsung selama 2 jam hingga akhirnya Furuta tidak mampu bertahan dan dia harus kehilangan nyawanya. Nah, Miyano and the gang ini takut dipenjara, takut ketahuan karena telah membunuh Furuta. Mereka langsung bergegas membungkus mayat Furuta dengan selimut dan membawanya menggunakan tas travel. Mereka kemudian menaruh mayat Furuta ke sebuah drum kosong,
berukuran 208 liter, lalu mengisinya dengan semen basah, dicor itu drum, untuk selanjutnya membuang tong berisi mayat Furuta tersebut di sebuah taman di Koto, Tokyo. Namun karena terburu-buru, mereka tidak sadar kalau sebagian rambut Furuta tidak ikut terendam semen dan masih mencuat keluar drum. Pada tanggal 23 Januari 1989, Hiroshi Miyano dan Jo Ogura ditahan oleh kepolisian karena kasus pemerkosaan terhadap wanita berusia 19 tahun yang mereka culik pada Desember lalu itu. Ketika mereka udah nggak nafsu sama Furuta, mereka kan menculik wanita umur 19 tahun ya. Nah, si wanita ini melapor lah. Lalu selanjutnya pada tanggal 29 Maret, dua orang polisi datang untuk menginterogasi Miyano dan Ogura secara terpisah karena ditemukan pakaian dalam di rumah mereka. Dalam proses interogasi ini, Miyano malah mengira kalau salah satu petugas kepolisian tersebut sudah tahu tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap Furuta. Miyano juga berpikir bahwa temannya yang bernama Jo Ogura itu juga sudah mengakui soal pembunuhan Furuta itu. Dan akhirnya Miyano ngakulah di depan polisi terkait tindakan mereka. Dia mengakui pembunuhan tersebut dan memberitahu si petugas kepolisian di mana lokasi mereka membuang mayat Furuta. Berbeda dari apa yang dipikirkan Miyano, petugas kepolisian ini ternyata belum tahu apa-apa tentang penculikan dan pembunuhan Furuta. Mereka malah bingung karena pengakuan dan penjelasan Miyano berbeda dengan sebuah kasus pembunuhan yang belum lama ini terjadi pada saat itu, di mana korbannya adalah seorang wanita dan anaknya yang berusia 7 tahun. Akhirnya karena sudah kepalang basah, kepala ngaku, polisi pun terus menginterogasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari pengakuan Miyano tentang Furuta. Keesokan harinya mayat Furuta berhasil ditemukan dan diidentifikasi melalui sidik jarinya. Pada tanggal 1 April 1989, Jo Ogura ditangkap atas kekerasan seksual dan kemudian ditangkap kembali atas pembunuhan Furuta ini. Diikuti juga dengan ditangkapnya Watanabe dan Minato serta saudara laki-lakinya. Beberapa pelaku lainnya juga ikut ditangkap dan berhasil diidentifikasi. Salah satunya bernama Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara yang diduga ikut melakukan pemerkosaan setelah DNA mereka berhasil ditemukan pada tubuh Furuta. Pemakaman Furuta pun diadakan pada tanggal 2 April 1989. Sebuah pidato yang dibacakan oleh teman dekatnya berbunyi seperti ini. Junchan, selamat datang kembali. Aku tidak mengira kita akan bertemu kembali dengan cara seperti ini. Kau pasti sangat kesakitan dan menderita. Happy yang kami buat untuk festival sekolah terlihat cocok denganmu. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Kudengar kepala sekolah juga telah memberikan sertifikat kelulusan untukmu. Jadi kita semua lulus sama-sama. Junchan, tidak akan ada lagi rasa sakit, tidak akan ada lagi penderitaan. Beristirahatlah dengan tenang. Sedih. Bos di tempat Furuta bekerja paruh waktu juga memberikan sebuah seragam kepada orang tua Furuta. Seragam tersebut merupakan seragam yang dipakai untuk posisi pekerjaan yang sudah diincar Furuta. Seragam tersebut ditempatkan di peti matinya, jadi ikut dikubur bersama mayat Furuta dan dimasukkan ke dalam peti matinya. Kepala sekolahnya juga memberikan sebuah ijazah kelulusan kepada orang tua Furuta. Jadi pada saat itu Furuta secara resmi telah dinyatakan lulus. Karena masih berada di bawah umur saat kejahatan itu terjadi, maka pengadilan pun menyembunyikan identitas dari beberapa pelaku utama. Namun, seorang jurnalis dari majalah Sukan Bunsun berhasil mendapatkan dan mengungkapkan identitas mereka. Jurnalis itu menyatakan bahwa para pelaku tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang telah mereka perbuat terhadap Furuta. Apa yang mereka lakukan lebih bisa disebut penyiksaan yang berujung kematian daripada pembunuhan biasa. Identitas mereka berempat adalah Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe.
Pada bulan Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Miyano sebagai si otak utama pelaku pembunuhan ini. Yang saat itu Miyano berumur 18 tahun. Miyano mengajukan banding atas hukumannya. Namun pengadilan malah memberikan hukuman tambahan selama 3 tahun. Jadi jika ditotal maka Miyano menjalani hukuman selama 20 tahun ke depan. Selain hukuman penjara, Miyano juga mendapatkan hukuman denda dari pengadilan sebagai kompensasi untuk orang tua Furuta. Orang tua Miyano dilaporkan telah membayar 50 juta yen atau sekitar 425.000 US dollar setelah menjual rumah mereka. Nobuhara Minato yang rumahnya dijadikan tempat penyiksaan Furuta mendapatkan hukuman 5-9 tahun penjara. Sementara saudara laki-laki dan orang tua Minato tidak mendapatkan dakwaan. Orang tua Furuta kecewa dengan keputusan hakim. Mereka ikut menuntut orang tua Minato sebagai pemilik rumah yang terus menutup mulut mereka perihal penyiksaan dan pembunuhan Furuta. Harusnya kalau orang tuanya mau buka mulut kan bisa dipastikan Furuta itu bisa selamat. Tapi kenapa mereka memilih untuk diam saja? Lalu setelah bebas pada tahun 2018, Minato ditangkap kembali karena memukuli pria berusia 32 tahun dengan batang besi dan menggorok lehernya dengan pisau. Emang dasar udah kriminal itu anak. Yasushi Watanabe yang pada saat kejahatan berumur 17 tahun mendapatkan hukuman 5-7 tahun penjara. Dan Jo Ogura harus menjalani hukuman 8 tahun penjara di penjara remaja. Dan pada tahun 2004, ia ditangkap lagi setelah menyerang dan memukuli temannya yang bernama Takoshi Isono. Karena hal tersebut, ia dikenakan hukuman lagi 7 tahun penjara. Habis itu umurnya di penjara mulu, penjara terus saja. Parahnya guys, Ibu Ogura nih bukannya malu sama perbuatan anaknya, malah dia merusak makam Furuta dengan alasan bahwa Furuta telah merusak hidup anaknya. Lah kebalik udelnya ini kan ya, orang anaknya yang error bu. Ayahnya juga menyuruh Jo Ogura untuk mengirimkan seluruh uang tabungannya kepada keluarga Furuta sebagai biaya kompensasi. Namun Jo Ogura malah melarikan seluruh uang tersebut untuk membeli barang-barang mewah. Dengan semua hukuman yang telah diberikan, masih banyak yang percaya bahwa hukuman-hukuman tersebut terlalu ringan bagi para pelaku, terutama setelah semua yang mereka lakukan terhadap Furuta. Ya iyalah, pantasnya mereka disiksa aja sampai mati pelan-pelan. Perihal kasus ini, beberapa orang juga mengatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidaklah separah dari apa yang media beritakan. Mereka beranggapan bahwa penyiksaan sadis yang dialami oleh Furuta hanyalah hoax atau cerita yang dibuat-buat untuk menarik simpati orang-orang lebih jauh terhadap Junko Furuta. Hal tersebut terbukti dengan dipublikasikannya beberapa buku dan film yang diduga dibuat untuk mengeksploitasi kisah pada kasus penculikan ini. Namun sekali lagi, yang pasti kejahatan dari kasus penculikan ini memang ada dan pernah terjadi. Oke guys, itulah tadi rincian dari kasus penculikan Junko Furuta, seorang gadis SMA biasa yang menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan, diculik, disiksa, dibantai tiada henti selama 44 hari. Sayang sekali ya, dia harus mendapatkan akhir yang seperti itu. Buat kalian, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, selalu berdoa agar Allah selalu memberikan perlindungan. Akhirnya sampai di sini video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.